Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Buda Marbun dengan NIM 11 dua dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum pertama machine learning, yaitu yang berjudul tentang pengolahan dataset untuk dapat digunakan pada machine learning. Nah, di sini saya membacakan pendahuluannya dulu di mana pada tahap awal yang krusial dalam membangun model machine learning adalah pemahaman mendalam terhadap karakteristik data. Tanpa penguasaan terhadap struktur dan distribusi variabel, akurasi hasil analisis berisiko menurun. Oleh karena itu, praktikum ini difokuskan pada proses data understanding dengan memanfaatkan statistik deskriptif dan visualisasi data. Jadi statistik deskriptif berperan dalam memetakan profil dasar dataset seperti nilai rata-rata dan rentang sebaran. Nah, di sini ada pengerjaannya, di mana di sini tugas itu dibagi menjadi dua. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya hanya akan menjelaskan secara dari laporan dulu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dari Google Colab-nya. Dimulai dari yang tugas pertama. Nah, di mana pada tugas pertama ini di sini kita di mana pada tugas yang pertamanya di sini dimulai dari pengimportan library, di mana di sini untuk mengimpor data dan menampilkan dataset iris. Jadi pertama library seperti Pandas dan NumPy itu digunakan untuk pengolahan data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn itu disiapkan untuk visualisasi. Jadi dataset iris diambil langsung dari website UCI dan selanjutnya repositori melalui URL lalu dibacakan menggunakan PDF SCSV karena dataset tidak memiliki header. Nah, nama kolom ditentukan secara manual. Terakhir, DF head-nya itu digunakan untuk menampilkan 5 baris dataset. Nah, dilanjutkan untuk menampilkan informasi dan menampilkan statistik. Jadi, pada kode itu digunakan untuk memahami struktur dan karakteristik dataset. Di mana perintah dfinfo itu menampilkan informasi dasar seperti jumlah data, tipe data, setiap kolom, dan apakah terdapat nilai kosong selanjutnya. Nah, sedangkan dfdescribe itu digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif pada data numerik seperti nilai rata-rata, lalu standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Jadi informasi itu membantu dalam tahap awal analisis data sebelum dilakukan pengolahan atau pemodelan lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan kepada kode selanjutnya yaitu menghitung rata-rata, median, modus, menghitung deviasi. Jadi pada kode itu digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data pada kolom spaleng. Jadi di situ min dan median itu dihitung untuk mengetahui nilai rata-rata dan nilai tengah, sedangkan modus itu digunakan untuk mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, selain itu, deviasi standar dan varians dihitung untuk mengukur sebaran dan keragaman data terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian dilanjut untuk membuat histogram untuk kolom spaleng, menambahkan judul dan label, serta menampilkan plot. Jadi kode di atas itu untuk menampilkan distribusi data dari spalengnya itu dalam bentuk histogram. Jadi histogram itu dibuat dengan 20 kelas. Nanti itu menunjukkan frekuensi kemunculan nilai. Kemudian nanti ditambahkanlah judul serta label pada sumbu agar grafiknya itu mudah dipahami. Nah, jadi perintah plt.show itu untuk menampilkan hasil visualisasinya itu ke layar. Nah, kemudian lanjut untuk kode berikut, di mana itu digunakan untuk menampilkan box plot dari data Spaleng. Nah, box plot itu membantu melihat persebaran data. Nah, nilai median, kuartil, serta kemungkinan adanya outlier. Jadi, judulnya itu akan ditambahkan agar visualisasinya itu lebih jelas. Nah, kemudian dilanjutkan kepada kode yang ini, di mana di sini kodenya itu kita membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara sepaleng dan petaleng. Nah, di mana eh, di mana nanti scatter plot itu membantu melihat pola atau korelasi antara dua variabel numerik. Judul serta label sumber ditambahkan agar grafik mudah dipahami.
Nah, dilanjut kepada dilanjut kepada kode cor df select, di mana pada kode itu untuk menghitung dan menampilkan korelasi antar variabel numerik dalam dataset. Pertama itu core digunakan untuk menghitung matriks korelasi dari kolom numerik. Selanjutnya hasil korelasi itu divisualisasikan menggunakan heat map dan itu menggunakan heat map. Lalu nanti selanjutnya eh, dibuatlah hubungan antara variabel dan terlihat dengan jelas melalui perbedaan warna dan nilai korelasi. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada eh, yang praktikum kedua. Nah, kita lanjut pada tugas kedua. Jadi di sini seperti biasa kita import dulu library Pandasnya untuk membaca dan mengolah data. Nah, pertama itu kita import Pandas SPD itu memanggil Pandas agar bisa digunakan dalam program. Kemudian nanti dibacalah file CSV bernama Global Within Repository dan menyimpannya ke dalam sebuah data frame bernama DF, yang dimana merupakan struktur data seperti tabel untuk menggunakan analisis dengan data frame. Itu nanti untuk memfilter ataupun memanipulasi data cuaca global dengan mudah. Kemudian lanjut kepada kode berikut, di mana pertama DF select di types include itu memilih hanya kolom numerik dari data frame DF dan menyimpannya ke numerik DF sehingga kolom yang berisi teks atau kategori tidak ikut dihitung. Selanjutnya numerik DF skew itu menghitung skewness untuk setiap kolom numerik, yaitu ukuran seberapa asimetris distribusi data dibanding distribusi normal. Jadi nilai skewness itu positif, berarti distribusinya itu miring ke kanan. Kemudian eh, untuk kode berikut itu eh, Nah, untuk kode berikut di mana itu untuk memilih sebuah kolom numerik dari data frame DF menyimpannya ke numerik DF sehingga kolom non numerik itu tidak ikut dihitung. Kemudian numerik DF card itu menghitung kurtosis untuk tiap kolom numerik, yaitu ukuran keruncungan distribusi data dibanding distribusi normal. Jadi nilai kurtosis tinggi menunjukkan data memiliki ekor lebih berat dan puncaknya itu lebih tajam, sedangkan nilainya rendah menunjukkan data itu lebih datar dan ekornya lebih ringan. Kemudian kita lanjutkan kepada visualisasi. Nah, pada visualisasi ini pertama itu kita memanggil pustaka Matplotlib yang umum digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik di Python. Nah, import Seaborn as SNS itu memanggil pustaka Seaborn yang mempermudah kita untuk pembuatan visualisasi statistik dengan tampilan lebih menarik. Terus nanti memilih semua kolom non-objek dari data frame DF dan menyimpannya itu ke dalam DF his sehingga hanya ada data numerik yang siap untuk divisualisasikan. Kemudian dilanjutkan kepada penampilan ringkasan statistik. Jadi kode ini untuk menghitung statistik deskripsi tip untuk kolom UF index termasuk jumlah data, nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai minimum, max, serta kuartil yang dimana pertama itu 25%, mediannya 50%, serta kuartil ketiga itu 75%. Nah, dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran cepat mengenai distribusi dari sebaran data indeks UV. Nah, lanjut kepada visualisasi membuat box plot dari kolom UV index. Jadi, eh, Nah, jadi pada kode ini untuk membuat kanvas atau area gambar dengan lebar 10 dan tingginya itu 2. Jadi sehingga grafik akan proporsional dan mudah dibaca. Selanjutnya nanti si SRS Boxplot itu menggunakan pustaka Seaborn untuk menggambar boxplot dari kolom UV index yang menunjukkan sebaran data, median kuartil, dan nilai outlier dari atau data ekstrimnya. Kemudian vertical bar chart ini, bar chart. Nah, di mana itu membuat diagram vertikal batang. Jadi itu pertama kita hitung frekuensi setiap kategorinya kan. Nah, setelah itu pada kolom moon base dan menyimpannya ke DF-MIP. Selanjutnya DFMP itu menggambar diagram batang vertikal berdasarkan frekuensi tersebut. Jadi PLT title itu nanti PLT title label, ya label digunakan untuk memberi judul grafik dari label sumbu X dan Y sehingga diagram itu menunjukkan dengan jelas jumlah data untuk setiap fase bulan di dataset. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan kepada kode berikutnya. Nah, lanjut untuk membuat heatmap korelasi. Jadi ini untuk membuat area gambar dengan ukuran lebar 10 dan tinggi 7,5 agar heatmapnya itu mudah dibaca. Jadi di situ kita menghitung koefisien korelasi antar kolom numerik di data frame yang menunjukkan seberapa kuat sisi hubungan linear dan variabel. Jadi SNS heatmap itu menggambar heatmap menggunakan seaborn dengan angka korelasi ditampilkan di tiap kotak di mana nanti akan memberi judul grafik dan menampilkan visualisasi sehingga kita bisa dengan cepat melihat hubungan positif atau negatif antar variabel numerik. Kemudian, kemudian untuk membuat heatmap korelasi yang lebih detail dan estetis antar kolom numerik di dataset. Jadi di sini kita akan membuat untuk membuat area gambar besar agar semua kolom terlihat jelas. Nah, di situ kita akan menggambar heatmap dengan skema warna seismik atau merah biru, di mana garis pemisah tiap kotak dan menampilkan angka korelasi di setiap sel. Dan parameter Fwin1 itu dan Fmax1 itu menstandarkan skala korelasi dari -1 sampai 1. Nah, nanti di situ kita akan mengatur ukuran dan rotasi label, sumber akan terbaca dan akan diberi judul grafik di heatmap itu membantu memvisualisasikan kekuatan arah hubungan antar variabel. Kemudian untuk mencari missing value-nya. Nah, di sini df is null itu untuk menghasilkan data frame boolean yang menandai setiap sel kosong. Di mana true jika kosong dan false jika ada isinya. Dengan menambahkan sum, kita menjumlahkan jumlah true di tiap kolom sehingga missing berisi total nilai kosong itu untuk setiap kolom. Jadi, hasilnya itu akan memudahkan kita untuk mengetahui kolom mana saja sih yang memiliki data hilang dan seberapa banyak sehingga bisa diputuskan langsung pembersihan atau imputasi data. Nah, kemudian kita cek tipe datanya. Nah, di sini DF-info itu menampilkan ringkasan data frame termasuk jumlah baris dan kolom nama kolom, jumlah nilai 00 di tiap kolom. Dan tipe data itu di tipe data setiap kolom itu misalnya integer, float, atau objek. Nah, dengan informasi ini kita bisa mengetahui struktur dataset, mengecek kolom yang memiliki missing value dan memastikan tipe sudah sesuai sebelum melakukan analisis atau visualisasi selanjutnya. Lalu kita lanjut untuk mencari missing value-nya. Nah, di sini df is null itu membuat data frame boolean yang menandai setiap sel kosong dengan true dan yang terisi dengan false. Jadi kemudian nanti sum itu menghitung total nilai true dan setiap kolom sehingga missing berisi jumlah data yang hilang per kolom. Jadi informasi ini penting untuk mengetahui kolom mana saja sih yang memiliki missing value dan seberapa banyak. Sehingga langkah selanjutnya seperti imputasi atau pembersih data bisa dilakukan dengan tepat. Lalu, lalu yang selanjutnya untuk membuat data frame yang merangkum presentasi missing value pada setiap kolom dataset. Nah, di sini eh, fungsi missing value pertama-tama menghitung proporsi nilai kosong di tiap kolom data is null dan min. Hasilnya itu nanti konversi menjadi data frame dengan kolom presentasi kemudian dikalikan 100 hingga 4 desimal untuk memudahkan pembaca. Nah, terakhir data frame itu diurutkan berdasarkan persen missing dari terbesar sampai terkecil. Kemudian Kemudian identifikasi missing value. Nah, di sini kita untuk memeriksa jumlah missing value di setiap kolom pada dataset. Jadi, DF clean is null itu membuat data frame boolean di mana setiap selnya itu yang kosong. Ditandai dengan true dan sel terisi false. Dengan menambahkan sum, kita menghitung jumlah nilai kosong tiap kolom dan menyimpannya ke missing 3. Jadi hasilnya itu kita memungkinkan kita melihat kolom mana yang masih memiliki missing value setelah proses pembersihan awal sehingga langkah selanjutnya seperti imputasi atau penghapusan kolom dapat dilakukan. Jadi, kesimpulan fungsi Python itu dalam tahap data cleaning menggunakan Python khususnya eh, jadi kesimpulannya itu apa sih dalam praktikum ini? Jadi kesimpulannya itu dalam tahap data cleaning menggunakan Python khususnya dengan bantuan pustaka Pandas terdapat sejumlah fungsi penting yang berperan dalam membersihkan serta mempersiapkan data agar layak
untuk dianalisis. Beberapa fungsi utama yang sering digunakan itu meliputi is-null, drop-na, fill-na, duplicate, drop duplicate, as type, replace, rename, chore, dan select data type. Kesimpulan praktikum itu, jadi dari praktikum yang pertama ini, disimpulkan bahwa tahapan data cleaning itu dan analisis statistik deskriptif memiliki peran yang sangat penting pada fungsi analisis data. Dengan memanfaatkan pustaka Python seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn, dan dapat dibersihkan dari nilai hilang dan duplikat, serta dilakukan penyesuaian tipe data dan sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi visualisasi data melalui histogram juga, box plot, scatter, dan heatmap juga membantu dalam memahami distribusi lebih mendalam dan lebih mudah. Oleh karena itu, praktikum ini menegaskan hubungan antara penerapan data cleaning, analisis statistik deskriptif, dan visualisasi data secara terpadu merupakan langkah penting untuk menghasilkan analisis data yang akurat dan efektif. Demikian yang saya bisa paparkan dari praktikum kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.